Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom. Apa kabar Rock Samarinda? Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa mengunjungi saudara-saudara sekalian, sekalipun hanya dalam online. Saya berharap bahwa ini akan merupakan kesempatan di mana saya dapat menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Saya berharap kalau waktu ini sudah selesai, musim ini sudah selesai, saya sudah bisa lagi mengunjungi saudara tentunya, dan kita bisa bercengkrama lagi, berfellowship lagi. Saya mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, terima kasih buat Pak Pohan yang beri kesempatan ini buat saya untuk melayani saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena semua makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembacaan firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan yang pasti buat kita. Karena Tuhan kita punya tujuan yang pasti buat kita, apapun yang terjadi, perubahan apapun yang sedang kita alami, itu selalu akan tetap menghantar kita pada tujuan kita. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi, kecil, besar, ataupun seperti sekarang yang sifatnya global dengan pandemi ini, itu tetap akan membawa kita pada tujuan Allah. Perubahan-perubahan ini terus akan melayani kehendak Tuhan. Percayalah, sebagai orang percaya, seharusnya kita tidaklah terlalu kaget dengan perubahan. Sebab perubahan telah merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya. Bahkan kita semua adalah orang-orang yang secara tangan pertama, first handed, kita ini adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman diubahkan, telah mengalami pengalaman perubahan. Bahkan Alkitab berkata karena kemuliaan itu datangnya dari Allah, kita terus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dalam keseharian kita malah kita diubahkan dan terus diubahkan. Saya heran kalau orang percaya itu tidak terlibat pada perubahan. Sebab perubahan itu sangat akrab dengan orang percaya. Kita semua sedang diubahkan pada tujuan Allah. Tujuan Allah tidak pernah berubah, yaitu kita akan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-18, bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Kemuliaan itu adalah kualitas kehidupan, keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti, sebab tema kita adalah berbicara tentang normal-normal baru yang sedang terjadi sekarang. Saya mau kita mengerti sekali bahwa semua hal yang terjadi dengan normal baru atau apapun itu, seharusnya itu melayani tujuan Allah ini. Kita harus pahami hal tersebut. Makanya menghadapi apapun kita tidak perlu takut. Menghadapi pun kita tidak perlu rikuh, tidak perlu canggung atau reluctant.
Kita harusnya mempersiapkan diri kita sebab kita tahu yang paling penting adalah arah perubahan kita adalah ke arah Kristus. Kalau perubahan ini adalah perubahan yang tidak melayani kita mengarah kepada Kristus, hentikan. Kita tidak perlu mengikuti perubahan tersebut. Kita harus melihat perubahan ini sebagai sebuah alat yang akan membawa kita mengarah kepada Kristus. Nah, tentu aja dua sisi tentunya yang kita akan lihat kan. Ada perubahan yang akan memberi impact negatif kepada kita, atau perubahan yang memberikan impact positif kepada kita untuk melayani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengerti prinsip-prinsip ini. Bahwa Alkitab telah memberitahukan kepada kita lewat ayat-ayat yang kita baca bahwa sebenarnya ini yang harus terjadi. Bahwa gereja sekarang ini sedang dipersiapkan oleh situasi sekarang ini. Situasi pandemi, situasi yang eskalasinya sangat tinggi disebabkan karena merupakan isu global. Tiba-tiba ini merupakan sesuatu yang global, berbeda dengan yang sebelumnya. Ini pandemi yang katanya terjadi sudah setiap 100 tahun ini terjadi. Tapi waktu ini terjadi, saudara, ada sebuah ledakan yang luar biasa di mana orang mengalami dampaknya, efek dominonya begitu keras. Bukan cuman sakitnya, bukan cuman virusnya, tapi ini menyerang ekonomi, menyerang sistem ekonomi, menyerang sistem pendidikan, menyerang banyak sekali sistem yang dibangun di dunia ini, mengalami goncangan yang sangat serius. Jadi apa-apa yang kita pikir normal dalam keseharian kita sedang tergoncang. Makanya memang benar kita akan memasuki normal baru. Nah, tentu kita tahu di seluruh dunia sekarang ini paling tidak saudara ada punya 3 situasi. Situasi yang pertama, saudara pasti mengalami ketakutan. Ya, ada ketakutan yang terjadi. Orang takut sekali. Orang hysterically takut, mereka takut betul-betul. Takut banget. Ada orang yang tidak keluar kamar, ada orang yang tidak berani ketemu orang, ada banyak sekali ketakutan. Itu orang ketakutan. Harusnya kesempatan ini kita sebagai orang percaya datang untuk menjawab kesempatan ini. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita membagikan kasih Tuhan. Krisis selalu membawa kesempatan. Orang yang takut obatnya cuma satu, kasih Tuhan. Karena kasih Allah mengusir ketakutan. Kalau saudara datang dengan kasih Tuhan kepada orang lain, itu luar biasa. Ketakutan menjadi. Yang kedua, orang mengalami lonely, orang mengalami perasaan kesepian. Tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, tidak bisa berjumpa dengan orang yang satu ide, satu pikir dengan kita kemudian menjadi lonely. Makanya kalau saudara punya hiburan bukan datang dari dalam saudara, itu di hadirat Tuhan atau pada firman Tuhan atau pada perkara-perkara ilahi dalam saudara akan mengalami boring banget, ya. Tapi kalau enggak, saudara harusnya lebih terbuka untuk lihat hal tersebut. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian. Sudah takut, fear, lonely, sekarang uncertainty. Sudah ketakutan, sudah kesepian, sekarang adalah ketidakpastian. Kita tidak pasti nanti apa yang bakal terjadi ya. Kalau nanti ini lockdown selesai, apa yang bakal terjadi ya? Kalau kita bisa keluar, apa yang bakal terjadi ya? What is going to happen? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan mata kita. Kita tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada situasi-situasi yang seperti ini, ya kan? Tapi mari saya beritahu pada saudara, 3 situasi sekarang harusnya dapat dikalahkan oleh orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kasih Allah. Sebab yang pasti cuma satu, Tuhan akan membawa kita pada tujuan kita. Tuhan tidak panik dan terkejut dengan semua yang terjadi ini. Tuhan tetap pada rancangannya. Tuhan tetap akan membawa saudara pada rancangannya. Tuhan tidak bingung untuk kutak-atik semua situasi ini. Tuhan sedang mempersiapkan masa depanmu yang gilang gemilang. Masa depanmu akan berkualitas seperti Yesus. Tuhan gak perlu sibuk ngatur sana ngatur sini. Tuhan cuma sedang mempersiapkan bahwa perubahan ini akan melayani tujuan Tuhan. Kita akan menjadi seperti Yesus. Oke, nah mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai hal ini. Alkitab sedang memberitahukan kepada kita bahwa gereja seharusnya sekarang ini
dalam posisi seperti seorang wanita yang sedang ingin melahirkan seorang anak. Yang sedang mau melahirkan seorang anak. Itu kata yang dipakai bahwa semua orang sedang mengalami sakit bersalin. Ada sakit bersalin dalam penantian, tapi satu sakit bersalin yang memang dia sedang bersalin dalam proses untuk melahirkan sesuatu. Gereja sekarang dalam sebuah proses untuk melahirkan norma-norma baru itu. Melahirkan normal-normal baru. Melahirkan kebudayaan baru. Makanya orang percaya sekarang seharusnya betul-betul mendengarkan Tuhan. Sebab untuk mengalami normal baru ini, saudara perlu dipersiapkan. Dan kita perlu dipersiapkan pada tatanan yang tepat. Ada 3 hal yang kita perlu persiapkan, saudara. Yang pertama, semua orang percaya harus bersiap untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. Kalau saudara sekarang tidak menerima pewahyuan, saya nggak tahu apa lagi yang saudara akan alami. Sebab untuk pertama kali dalam situasi seperti sekarang ini, semua orang dapat berseru langsung pada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, saya menggunakan bahasa ini, Tuhan seperti sedang mengobrol pewahyuannya kepada kita. Tuhan sedang berkata kepada kita, pewahyuan sekarang tersedia. You come and get me now. Come on. Get the revelation. Ambil pewahyuan itu, datang. Ayo cari aku, kamu akan memperolehnya. Sebab sekarang, saudara mesti tahu, dalam situasi seperti ini, gereja sekarang sedang bercerai dengan agama. Gereja sedang bercerai dengan sistem-sistem agamawi yang telah mengikat gereja sekian lama. Karena gereja dipisahkan olehnya. Sistem clergy dan laity itu antara imam dan awam yang sudah lama sekarang terpisah habis. Gak ada lagi liturgi-liturgi, ritual-ritual yang diandalkan oleh agama untuk menguasai orang. Sekarang gak ada lagi. There is a chance. Saya beritahu, ini adalah waktu di mana gereja merdeka dari agama. Bayangkan, kita terpisah dari agama. Luar biasa itu. Kita kemudian bercerai dari agama. Tradisi dan kebiasaan. Kita gak bisa lagi kembali ke situ. Kita seperti sekarang ada pada sebuah situasi antara hidup dan mati untuk melahirkan sesuatu yang baru. Sedang menantikan, itu kata sakit bersalin itu. Sonodino itu kata dalam bahasa Yunani. Sonodino itu punya pengertian adalah birth pang. Tiba-tiba merasa sakit bersalin, tiba-tiba orang kemudian mulai ingin melepaskan hal tersebut. Makanya sekarang ini syafaat kita berubah. Doa-doa syafaat kita berubah. Seperti Elia, sehabis dia mengalahkan 750 nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, dia kembali, kemudian dia lari, kemudian dia berdoa sambil berkata, mana itu? Apa kamu melihat hujan? Orangnya berkata begini, ada cuma awan sebesar telapak tangan. Tapi Elia berdoa. Nah, sikap Elia berdoa itu seperti seorang perempuan yang mau melahirkan, kepala di tengah lututnya. Itu adalah sikap perempuan Ibrani kalau mau bersalin melahirkan anak. Seperti itulah, ada sebuah travail, ada sebuah sakit untuk melahirkan anak. Gereja ada dalam posisi itu sekarang ini. Dan saya percaya waktu gereja melahirkan normal baru. Yuk, jangan biarkan lagi yang lain dikte normal baru itu. Yuk kita kemudian memutuskan, ini normal baru yang harus kita miliki. Ini normal baru yang harus kita miliki. Makanya di dalam situasi yang seperti sekarang, terima pewahyuan dari Tuhan. Kemudian sharing pewahyuan saudara. Dari coba saudara revelation, sekarang terjadi mobilization. Saudara sharing pewahyuan saudara pada orang-orang di sekitar saudara, pada komunal saudara. Mobilisasi sekarang pada komunal lewat rumah. Haleluya, ada yang berpindah sekarang ini yang saya mau katakan kepada saudara. Tadi ada yang berkata begini, bahwa jantung dari sebuah bangsa adalah marketplace. Sekarang ganti. Jantung dari sebuah bangsa adalah keluarga-keluarga sekarang ini. Keluarga-keluarga mengambil alih situasi. Seperti Tuhan berkata, pulang ke rumah. Karena ada hal esensi yang saya mau ajarkan kepadamu. Kembali ke rumah. Sebab disitulah kemudian kamu lihat
Pengalaman bagaimana kalau ada seorang melahirkan sesuatu. Sesuatu yang dilahirkan selalu ada dalam sebuah rumah. Di mana dalam rumah tersebut orang kemudian mulai melihat sesuatu yang baru. Sebab yang terjadi adalah setelah kita memiliki pewahyuan, setelah kita termobilisasi, ini yang terjadi adalah terjadi pengalaman transformasi. Sebab itu perempuan atau seorang ibu melahirkan anak. Sakit dibawa oleh anak itu. Anak itu yang menyebabkan dia melahirkan. Begitu proses bersalin terjadi, labornya terjadi, melahirkan terjadi, berubah. Tidak sakit lagi. Yang ada sekarang adalah sukacita. Itu namanya sukacita transformasi. Paling tidak sudah perlu mengerti prinsip ini. Bahwa kita perlu revelation dari Tuhan. Kita perlu mobilisasi, tapi juga perlu mengalami transformasi dari Tuhan. Nah, saya cuma ingin menunjukkan kepada saudara, ada 3 kultur di dalam gereja yang mengalami perubahan yang sangat drastis. Jadi gereja masa kini itu punya 3 kultur yang saya perhatikan. Kultur yang pertama itu adalah kultur complacency, kultur kenyamanan. Gereja masa kini mau nyaman, semuanya kelihatannya seperti harus enak, menyenangkan. Sekarang nggak bisa lagi, nggak ada kenyamanan lagi. Tiba-tiba semua serba nggak nyaman. Kita cuma ada di rumah saja, nggak bisa bikin apa-apa sekarang. Mau kebaktian yang nyaman nggak ada, mau buat ini yang nyaman nggak ada. Gereja pulang ke rumah, gereja hanya dengan kesederhanaan, hanya di rumah seadanya. Kita kemudian kumpul bersama, tapi dalam kesederhanaan itulah lahir sesuatu yang baru. Kita kemudian mulai bergantung kepada Tuhan. Kita nggak complacency lagi. Sekarang muncul bagi dunia adalah ada rasa was-was. Orang dunia juga was-was. Tidak ada yang complacency lagi. Was-was. Mereka kemudian mulai tingkat keterjagaannya bangkit. Gereja pun demikian. Gereja pun punya tingkat keterjagaan yang harus bangkit. Saat-saat sekarang adalah kita berjaga-jaga dalam doa lebih banyak. Sampai berkata, gak ada waktu doa. Siapa bilang? Sudah punya waktu 24 jam buat berdoa sekarang. Di rumah, work from home, berdoa. Gak ada lagi sudah berusaha untuk menyenangkan orang lain. Sekarang saatnya menyenangkan Tuhan. Tuhan lagi tarik semua perhatian untuk dirinya saat sekarang ini. Yang kedua, kultur yang kedua yang pasti berubah adalah kultur itu competition. Gereja kan kompetisi, ya gereja ini punya, kita punya. Semua gereja berkompetisi, pakai cara macam-macam supaya gereja bisa kelihatan keren, ya kompetisi, ya toh. Saya melakukan beberapa survei sederhana. Saya kemudian tahu bahwa program gereja kadangkala yang dibuat oleh sebuah gereja itu bukan karena mereka lagi cari Tuhan, enggak. Mereka cuma lihat karena gereja lain punya, mereka buat juga. Ya itu istilahnya kayak cek toko sebelah. Tapi ini cek gereja sebelah. Kita cek dulu gereja di situ, oke gak tuh? Coba kita lihat dulu, ada ininya. Kita kemudian ikuti program ininya ada. Orang datang ke gereja kita tanya, ada ini nggak ibadah ini? Kalau nggak ada saya cari gereja yang lain. Terus pasti kita buat supaya orang lain jangan pergi. Sekarang nggak lagi. Kita nggak bisa lagi buat hal tersebut. Sebab sekarang ini tidak ada kompetisi lagi. Musuh kita sama. Tentunya gereja gontok-gontok kesesaran sekarang musuhnya sama. Musuhnya adalah sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata, virus musuhnya. Orang kemudian mulai kehilangan hal tersebut. Tapi arena ini dipakai oleh Tuhan supaya kita kembali kepada tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah celebrity culture. Celebrity culture juga hilang. Nggak ada lagi selebriti rohani yang harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini. Mereka sudah tidak lagi ada. Mengapa? Karena sekarang semua penyelenggara gereja ada di rumah oleh kepala keluarga, dan semua mereka kumpul bersama anak-anak dan istri. Mereka kemudian melakukannya bersama-sama di rumah. Gak ada selebriti rohani lagi. Selebriti rohani selesai. Perayaan-perayaan dan ritual-ritual selebritas selesai. Gak ada lagi. Yang ada adalah orang percaya kumpul bersama. Norma apa sih yang sebenarnya kita sedang kejar? Saya beritahu pada saudara. Saya dikirimin sebuah tulisan 30
normal baru. Saya bilang enggak, itu enggak baru, itu sudah lama. Kamu cuma memberitakan tendensi saja. Orang sedang membaca tren-tren yang sedang terjadi sekarang ini. Kita sedang melihat tujuan ilahi yang harus terlaksana dalam kehidupan kita. Ada 3 normal baru yang lain yang saya harus sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, kehendak Allah sekarang tidak ada pada segelintir orang yang melayani pelayanan mimbar. Sekarang kehendak Allah dibukakan bagi semua orang. Semua orang sekarang dapat embrace kehendak Allah secara pribadi. Mereka bisa embrace kehendak Allah. Kehendak Allah Tuhan wahyukan kepada semua orang. Ada sebuah normal baru saat sekarang ini. Akan bangkit benar-benar pernyataan bangkit sebuah tentara Allah dengan kualitas yang sama. Kalau mereka diperlengkapi dengan hal yang sama, mengerti dengan cara yang sama. Ada sekarang seperti dengan mudah ada sebuah kesatuan pandangan. Saya kemudian baru, kesatuan iman bisa terjadi. Ada kesatuan semuanya kemudian bisa terjadi. Orang mulai sehati, sehati sepikir, dan itu mudah terjadi karena situasi yang sedang terjadi saat sekarang ini. Normal yang kedua adalah hal ini. Saling bertolong-tolongan tiba-tiba menjadi hal yang sangat penting saat sekarang ini. Di sisi yang lain, orang akan terjadi terisolasi. Orang mungkin akan lebih suka menyendiri. Ya, tapi di sisi yang lain, gereja Tuhan bersaling bertolong-tolong. Kata saling mulai terjadi. Budaya kita, budaya kerajaan, budaya saling membagi mulai kemudian terbuka luas. Orang kemudian mulai dengan cara yang luar biasa saling mengerjakan kehendak Allah. Tapi yang ketiga, ini yang luar biasa menurut saya. Normal baru yang terjadi adalah gereja dapat terlaksana di rumah-rumah saudara. Sebab telah bangkit satu movement yang luar biasa, yaitu movement keimamatan semua orang percaya. Orang percaya sekarang dapat datang pada Tuhan. Tidak bergantung pada doa dari pendeta mereka. Tidak bergantung pada urapan dari pendeta mereka. Tidak bergantung kepada perjamuan suci yang diajarkan oleh pendeta mereka. Sekarang mereka bisa mengerjakan sendiri. Mereka kemudian berdiri sebagai imam-imam. Mereka semua menjadi pelayan Tuhan. Bangkit sebuah tentara besar yang akan membuat perbedaan besar di muka bumi ini. Gereja sedang sakit bersalin untuk melakukannya. Saya bisa cerita tentang internet pada saudara. Saya bisa cerita tentang apa saja. Tapi lebih baik saya bercerita pada saudara. Tujuan Allah akan menjadi normal baru buat kita. Untuk mencapai tujuan Allah untuk kita, yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.